Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Elang Media Kreasi, Yamin Indra Yasin. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana memulai hidup dengan 7 hal agar bermanfaat. Tapi sebelum saya lanjut, tolong dukung terus channel saya Elang Media Kreasi Yamin Indra Yasin. Nanti akan kita lanjutkan setelah ini. Baik, saya lanjutkan, memulai dengan 7 hal agar hidup dapat bermanfaat. 7 hal itu yang pertama adalah mandiri dan dewasa. Pada saat kita terlahir ke dunia, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga menjadi orang tua, adalah rantai kehidupan atau siklus kehidupan yang setiap orang akan melewatinya. Maka ada beberapa orang yang memulai hidup itu dengan cara dan metodenya masing-masing. Seperti ada orang yang hidup secara mandiri, ada orang yang hidup senantiasa bergantung kepada orang lain, yaitu dengan saudaranya, orang tuanya, temannya, kerabatnya. Maka klasifikasi tersebut dapat terjadi kepada setiap orang. Untuk itu, jika kita ingin bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, itu mandirilah, hiduplah dengan mandiri dan berwawasan, berpikir dewasa, punya visi ke depan agar hidup kita bisa bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memulai hidup dengan kenyataan. Pada waktu kita tahapan kedewasaan dan proses perjalanan hidup kita itu, kita mulai dengan hal-hal yang realistis, berpikir realistis, hal-hal yang nyata, tidak berangan-angan berlebihan, tidak bermimpi berlebihan. Walaupun banyak orang-orang bijak menganjurkan bermimpilah setinggi langit, nanti akan dikejar pada kenyataan. Maka kalau kita memulai dengan realita, maka kalkulasi hitungan hidup kita akan realistis pula. Maka jangan memulai itu dengan sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu berangan-angan, sehingga ketika tidak terjadi kenyataan, tidak terbukti, tidak tercapai, maka kita itu akan down, akan frustasi. Itulah maka poin yang kedua, mulailah hidup dengan realita dan kenyataan. Kemudian yang ketiga, beberapa poin ini poin yang ketiga ini selalu menjadi trending ya, berpikir positif.
Poin yang ketiga, berpikir positif. Di setiap beberapa kali video saya ada poin-poin yang senantiasa tercantum berpikir positif, karena ini poin yang sangat krusial, poin yang sangat urgent, poin yang sangat penting. Maka senantiasa kita itu harus berpositif thinking terhadap sesuatu hal, terhadap teman kita, terhadap orang lain, terhadap saudara kita. Maka jika kita sudah berpikiran positif, husnudzon kepada orang, maka langkah berikutnya adalah dapat dengan mudah bisa kita lalui atau bisa kita lewati. Maka dimulailah dengan berpikir positif agar hidup kita bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian poin yang kelima adalah mampu mengungkapkan pendapat. Jadi apapun keinginan, apapun unek-unek di dalam hati kita, apapun itu harapan, hopeless di dalam diri kita, maka ungkapkanlah melalui pendapat, melalui saluran yang tepat. Bisa dengan teman kita, bisa dengan istri kita, bisa dengan anak kita. Maka pendapat itu penting diungkapkan agar responsibilitasnya akan bisa tersalurkan dengan baik, sehingga nanti akan ada sebuah diskusi jika pendapat kita, pendapat orang lain bisa diungkap di suatu media atau tempat yang tepat untuk memulai hidup itu agar bisa dapat bermanfaat. Maka ungkapkanlah pendapat kita, dibahas di suatu forum atau bisa juga dengan pribadi masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Yang keenam adalah, ini juga poin yang keenam, poin bekerja keras adalah poin yang krusial, poin yang sering kali kita ungkapkan, sering kali kita sampaikan. Bekerja keras dalam rangka memulai dengan 7 hal agar hidup kita bisa bermanfaat. Apa itu bekerja keras? Dengan etos kerja yang tinggi, tekun, rajin, serta menempatkan bahwa bekerja itu adalah sebagai ibadah. Ketika kita melaksanakan pekerjaan, anggap kita sedang beribadah. Jadi ada ungkapan, jadikan tugasmu atau pekerjaanmu sebagai ladang ibadah bagimu. Berarti bahwa bekerja itu merupakan bagian dari ibadah, merupakan bagian dari skenario hidup kita. Maka Allah akan meridhoi orang yang bekerja keras jika orientasinya adalah ibadah. Saya lanjutkan. Kemudian yang ketujuh, seperti tadi di poin yang kedua, mewujudkan impian, mewujudkan keinginan, mewujudkan cita-cita. Maka kita akan menggantungkan keinginan, cita-cita, impian kita setinggi-tingginya agar kelak bisa kita capai atau bisa kita tempuh jalan menuju impian yang
cita-cita, keinginan. Apabila kita mewujudkan impian, cita-cita, keinginan kita, ada tahapannya agar memulai hidup itu bisa bermanfaat, bisa bekerja keras, bisa berpikir positif, mandiri dan dewasa. Maka mudah-mudahan impian, keinginan, cita-cita kita bisa terwujudkan sesuai apa yang kita rencanakan, sesuai apa yang kita dapat. Demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya, bagi kita semua. Dukung terus channel saya Elang Media Kreasi, Yamin Indra Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya.